Halo, selamat malam semua. Saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi. Nah, oke, jadi di video tugas 2 ini dari mata kuliah jaringan komputer ya, kita itu diminta untuk membuat sebuah uh, perintah untuk memasukkan sebuah perintah ke dalam command line ya. Jadi ini ada daftar perintahnya. Sini ada 20 perintah CD, CD, CLS, CDS, bla 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 bla. Mungkin ini langsung kita praktikkan aja ya. Dan di sini diminta tadi perkenalan identitas sudah dan penjelasan praktik melalui video ya. Oke, langsung aja. Pertama kita masuk uh, Windows, terus ini kan diketik aja command line cmd. Saran saya sih di sini pakai administrator ya, jadi lebih leluasa. Selanjutnya kita langsung masukkan aja di sini. Jadi ada perintah cd. Cd ini dimana kita tuh bisa memasuki sebuah folder ya atau directory. Misalnya di sini saya sebenarnya harus saya lihat dulu sih di sini ada directory apa aja. Itu untuk melihatnya dimasukkan perintah dir. Ini untuk melihat sebuah directory. Oh, banyak banget. Nah, ini contohnya direktorinya ada apa aja. Misalnya contohnya saya ingin masuk ke sebuah direktori apa ya? Di sini boot. Di sini ada boot ya, di sini. Terus cd boot. Nah, ini masuk. Jadi cukup gitu aja sih. Jadi masuk ke dalam direktori. Atau misalnya mau keluar direktori, cd titik-titik. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi untuk keluar dari direktori sebelumnya itu cd titik-titik. Oke. Untuk masuk ke dalam direktorinya cd nama direktori. Terus selanjutnya ada CLS. CLS ini kita untuk menghapus screen sih atau menghilangkan output ini. Ini kan sebelumnya saya udah masukkan perintah dir ya, directory. Terus saya pengen hapus semua nih, ini karena terlalu banyak. Itu bisa ketik CLS. Itu langsung hilang semua. Tuh. Jadi clear screen. Terus selanjutnya CLS 2 sorry CLS slash tanda tanya. Ini sebenarnya untuk menampilkan perintah apa saja sih yang ada di dalam CLS. Biasanya seperti itu. Jadi di sini kalau CLS ini cuma hanya perintahin aja CLS, habis itu klik enter, udah itu hanya untuk menghapus saja. Dia nggak ada perintah tambahan lainnya. Ini misalnya contohnya ada lagi ya selanjutnya di directory dir. Ini sama juga untuk melihat perintah apa saja yang ada di dalam perintah directory. Misalnya contohnya di sini untuk mendisplay secara spesifik dari atributnya. Misalnya contohnya directory, H itu hidden file, terus S itu system, R itu read only ya. Gitu. Jadi kita bisa melihat di sini. Dan juga di sini ada keterangannya. Misalnya contohnya L lowercase. Gitu. Jadi misalnya di sini saya coba ya, dir, terus apa ya, R aja deh, L aja deh, jadi lowercase. Ini kecil semua perintahnya. Tadi kan boot itu ada kapitalnya sih saya itu. Coba banyak banget ya. Boot, 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 boot. Nah ini boot. Tadi kan bootnya itu kecil ya. Bootnya itu B-nya kapital ya. Nah, ini karena saya coba tambahkan L atau lowercase, jadi B-nya berubah jadi kecil atau di lowercase. Terus selanjutnya ada ipconfig. Ipconfig ini untuk melihat informasi konfigurasi IP yang ada di interface atau yang ada di
perangkat ini ya. Misalnya contohnya saya langsung coba aja IP config. Nah, ini ada beberapa adapter yang saya pakai. Contohnya di sini ada VMware, terus ada adapter PPP. PPP ini VPN. Kebetulan VPN saya tadi lagi aktif buat testing juga. Terus juga di sini saya bisa melihat IP address berapa, terus ada netmasknya dan default gateway. Nah, selanjutnya di IP config all. Di all ini slash all ya. Slash all ini sebenarnya kita bisa melihat informasi lebih detail. Jadi ada DNS, ada MAC address. Di sini contoh DNS-nya. Terus ada MAC address-nya. Ini contohnya untuk yang WiFi. Sini MAC address-nya, terus DHCP enable atau enggaknya di sini ada juga. Terus mau melihat apa lagi? Misal contohnya expired listnya berapa lama sampai kapan? Sini ada juga. Itu. Terus selanjutnya config IP config slash tanya ini sama juga kayak yang di directory tadi. Jadi untuk melihat apa saja yang ada di dalam konfigurasi IP config. Ini seperti ini ya. Jadi misal contohnya ada all, ada release. Terus ini selanjutnya di sini ada juga keterangannya release. Release ini di release ini sebenarnya untuk menghilangkan atau melepaskan IP yang sudah terhubung dengan laptop saya ini ya. Jadi misalnya di sini IP-nya segini, ini akan dihilangkan atau dibuat listnya itu dihapus gitu. Contohnya di sini kan ada listnya ya, list obtain sama list expires. Ini saya coba aja. Nah, hilang IP-nya. Oke. Jadi hilang ya. Jadi si laptop ini nggak dapat IP. Dan sebenarnya otomatis akan dapat IP juga kalau ketika dirilis ya. Nah, ini udah connect lagi, coba lagi. Nah, ini dapat lagi. Dan listnya, expire-nya jam segini. Kalau yang sebelumnya itu mana tadi? Ini ya, beda sejam. Terus selanjutnya renew ini sebenarnya lanjutan dari rilis sih. Jadi habis dirilis dihilangkan IP-nya, habis itu di renew atau diperbarui IP-nya. Ini biasanya renew. Cuma ini agak lama ya, kadang tuh sekitar bisa 1-2 menit dan tergantung seberapa banyak interface-nya yang ada di sini. Jadi ini tunggu aja, biarin. Saya buka command line baru aja, apa-apa. Terus selanjutnya IP config display DNS. Nah, ini sebenarnya untuk mendisplay DNS-nya aja sih. Jadi tapi DNS itu bukan DNS yang ada di sini ya. Mana tadi? DNS yang ini ya. Tapi lebih ke DNS apa saja yang sudah digunakan oleh si laptop. Atau apa saja yang sudah apa saja yang sudah digunakan atau yang sudah dicatat. Contohnya gini. Display DNS. Nah, contohnya ada banyak ya. Ini ada Kubernetes, Docker, terus selanjutnya ada apa lagi nih? Origin Coral. Terus ada nih IP random nih, entah dari mana ya. Coral, Kubernetes, ya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di bagian flash. Nah, kalau flash ini sebenarnya untuk menghapus DNS yang sudah tercatat tadi ya. Jadi IP config flash DNS. Jadi sukses. Coba kita lihat lagi, nih harusnya udah kosong sih. Oh, bentar. Oh, mungkin karena dia otomatis, jadi karena kebetulan sedang di renew kali ya, jadi otomatis si DNS ini terrecord lagi. Gitu. Harusnya ini nggak terrecord ya. Tapi di sini ada status bahwa sudah berhasil di flash cache-nya.
Terus selanjutnya register DNS. Register DNS ini sebenarnya kebalikan dari flash ya. Jadi dia mencari DNS yang digunakan dari si laptop ini. Karena DNS tadi 888, dia mencari ke sini dan menggunakan apa saja. Jadi nanti outputnya seperti ini juga. Registration DNS source file driver communicate with set error report. Ya, ini karena tadi sedang renew. Ini saya stop aja nggak apa-apa. Tapi intinya kalau renew ini sebenarnya dia akan meminta ulang IP ya. Jadi habis rilis, habis itu dia di renew. Oke, ini di exit aja biar nggak banyak. Sorry. Selanjutnya itu ada di ping. Ping ini ya sebagai untuk mengetes atau mencoba apa mengetes ya. Jadi untuk memastikan bahwa si IP dari tujuan kita tuh bisa diakses. Misalnya contohnya saya ngetes e-learning aja deh. Jadi ping e-learning.thid. Nih IP-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mengeping domain akan otomatis jadi IP ya. Itu di resolve. Terus selanjutnya netstat. Ini dibersihin dulu. Nah sebenarnya kalau netstat ini lebih seperti apa saja yang sedang diakses atau protokol apa saja yang sedang digunakan oleh si laptop ya. Jadi contohnya di sini ada laptop ini IP-nya sekian, dia pakai port 23858 mengakses ke arah sini. Ini sudah terclose atau tutup. Ini protokolnya TCP. Ini saya zoom aja biar kelihatan. Kan lebih kelihatan. Oke, selanjutnya tadi netstat, habis itu tracer. Nah, kalau tracer ini kita untuk melihat IP tujuan kita ini melewati router apa saja atau melewati IP apa saja. Contohnya saya mau ke arah 888 aja deh sekarang. Misalnya tracer. Jadi untuk sampai ke 888 kita melewati IP apa saja atau router apa saja. Ini sebenarnya berapa lamanya tergantung berapa banyak router atau hop yang dilewati. Ini contohnya, ini gateway saya, ini ya, atau ini 10.1 gateway saya, terus ini di atasnya lagi modemnya mungkin ini modem 100.1 karena kebetulan saya pakai router tambahan dan IP-nya 10 ya. Jadi melewati router dulu, habis itu ke modem, ini IP modem. Dan ini lamanya juga tergantung dari kondisi di jaringannya. Jadi kalau kondisi di jaringannya memang kurang stabil atau terkendala, memang biasanya lama. Ini nggak apa-apa, kita biarkan aja. Terus selanjutnya, masih sering delay gini sih. Selanjutnya ini ada threshold tadi pad ping ya. Jadi sebenarnya kalau pad ping ini kurang lebih sama dengan tracer, tapi di hasil akhirnya ada semacam summary ya atau reportnya itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat uh, seberapa lama si mengaksesnya si menuju IP tertentu, menuju IP ini ya, contohnya 888. Ini coba aja pet nice. Soalnya contohnya 888 lagi. Ini lama kenapa ya? Kurang stabil sebenarnya.
Dan ini biasanya untuk hasil dari petting ini bisa lama gitu. Sampai 15 menit sampai 10 menit tergantung berapa banyaknya juga gitu. Ini nanti dipercepat aja paling. Nah ini dia untuk yang hasil petting ini sebenarnya bukan hasil akhir ya, jadi kita harus menunggu sekitar 350 detik ya. Sambil menunggu kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Habis itu ini ada NS lookup. NS lookup ini sebenarnya untuk melookup atau melihat IP domain apa yang digunakan, IP apa yang digunakan pada domain tersebut. Misal contohnya tadi kan e-learning udah ya. Contohnya YouTube deh. NS lookup youtube.com. Jadi untuk kita ini melihat IP apa yang digunakan oleh youtube.com seperti ini. Jadi ada banyak ya IP-nya, ada IPv6-nya, terus ada IPv4-nya. Jadi YouTube ini menggunakan IP sekian ya, ada 4. Biasanya 4 ini sebagai apa ya, sebagai cadangannya ya. Oke, selanjutnya ada NetSH. Nah sebenarnya kalau untuk NetSH ini fleksibel ya, jadi kita bisa mengkonfigurasi interface atau DNS atau IP address menggunakan perintah NetSH ini. Jadi fungsinya untuk mengkonfigurasi. Contohnya di sini saya mau mengubah DNS ya. Mungkin sebelumnya saya harus melihat dulu DNS dari perangkat saya apa. Contohnya di sini NetSH interface IPv4. Terus show DNS server. Nah, contohnya di perangkat saya DNS server untuk WiFi adalah 888. Nah, saya pengen mengubah 888 ini misalnya menjadi 111. Perintahnya netsh interface IPv4 set DNS server static 111 primary. Ada yang salah. NetSH interface set. Kayak ada yang terlewat. Name benar. Static 111 primary. Oh ininya nama si wifi-nya gitu saya input. Oke. Jadi nama wifi-nya dulu, misalnya contohnya tadi kan wifi. Nah, terus saya coba print lagi ya. So, nah tadi udah diganti jadi 111. Seperti itu sih. Jadi kita bisa merubah konfigurasi. Sebenarnya bukan ini aja ya, bukan apa namanya? Bukan DNS saja, di sini ada banyak ya. Jadi misalnya contohnya ada IP address ya bisa diubah, terus ada apalagi misalnya ICMP statusnya. Ini hanya melihat aja sih sebenarnya. Terus misalnya mau mengubah apalagi rootnya misalnya itu juga bisa. Atau misalnya mau mengubah konfigurasi parameter secara untuk yang globalnya itu juga bisa. Tuh.
Oke. Selanjutnya ada tadi NetEsa, habis itu ada root ya. Root ini untuk mengubah atau menampilkan informasi routing ya. Jadi misalnya kita mau mengarahkan 888 melewati IP tertentu itu bisa. Di sini saya coba untuk lihat dulu di rootnya ini ada apa saja. Jadi masukkan perintah root print. Salah sepertinya. Nah, oke. Tadi masukin perintahnya apa? Oh, print salah. Ya, jadi untuk routing table-nya seperti ini, jadi ada 000 melalui gateway saya. Ini default routingnya ya. Jadi harus ke sini, terus selanjutnya ada IP lokal, terus dan IP lainnya. Misalnya saya mau ping ke 888. Untuk ke 888 di sini misalnya saya coba connect ke VPN dulu deh. Jadi connect ke VPN secara otomatis kan kita kalau connect ke VPN itu routingnya akan koneksinya akan dialihkan ke VPN ya. Jadi misalnya contohnya kita diambilin tapi di trace route biar kelihatan ke 888. Nah ini akan ke VPN dulu, habis itu baru ke arah internetnya. Jadi tidak melewati gateway saya yang melalui router ya. Nah ini contohnya IP gateway dari VPN-nya 10801. Ini IP public dari VPN-nya. Nah ini tadi lama ya. Jadi dia melewati ini dulu ya. Nah gimana caranya ketika saya ingin tetap melewati dari IP atau router saya yang tadi 9192.168.10 ya. Itu bisa dengan cara menambah routingnya. Caranya seperti ini. Root add. Habis itu misalnya tadi 888 ya. Terus habis itu masukkan netmask-nya. Di sini karena saya cuma satu IP aja, tidak secara keseluruhan networknya, jadi saya memasukkan single IP netmask-nya. Habis itu gateway-nya tadi 192.168.10.1. Kita lihat dulu root print di sini. Nah ini ya, jadi 888 mengarah 192.168.10.1 atau ke gateway. Saya coba tracer lagi. Tracer. Kebiasaan pakai Linux. Jadi ini seharusnya melewati ini ya, domain. Nah ini dia jadi melewati router ya. Jadi dia tidak melewati VPN, walaupun di sini VPN-nya aktif. Itu routing. Oh ya, tadi untuk yang trace route ini seperti ini hasilnya. Jadi udah trace komplit gini aja, tidak ada detail. Cuma untuk yang ini seperti masih lama. Terus selanjutnya ini di stop aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya di sini ada net. Nah kalau untuk net ini sebenarnya lebih lebih fleksibel sih. Jadi dia bisa menampilkan hampir apa saja. Jadi misalnya contohnya menampilkan daytime itu juga bisa. Di sini contohnya saya mau menampilkan net time
Nah, di sini saya contohnya menampilkan sebuah uh, jam pada laptop saya. Si komputer namanya ini laptop saya. Di sini jamnya jam 1 jam 1 55.35 sesuai jam sini. Tadi untuk yang ini mungkin akan lama ya, prosesnya. Mungkin ini kita skip aja atau mungkin saya percepat, cepat aja nanti deh. Nah, oke. Jadi setelah menunggu sekitar 7 menit ya tadi. Sebenarnya sempat diulang sih karena mungkin gagal karena tadi sempat aktifin VPN ya. Jadi prosesnya gagal jadi harus saya ulang. Dan ini hasilnya untuk yang tadi ini pet jadi informasi ini lebih detail, kayak lossnya berapa persen terus terkirim berapa banyak gitu. Jadi ini ya lebih detail loss dan sunnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk video tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.